Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yeni Luciana Beatrix Kuta, NIM 5118019, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, yang sedang melakukan KKN secara online atau KKN tematik. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai dua program kerja yang telah saya buat, yaitu yang pertama, program utama yang saya buat yaitu kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya menangani kekerasan terhadap anak. Yang kedua, program tambahan yang saya buat yaitu upaya pencegahan COVID-19. Kegiatan yang saya lakukan yaitu kegiatan pembersihan lingkungan dan juga pembagian masker. Langsung saja, kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Tindakan kekerasan pada anak adalah perilaku yang salah yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, ataupun orang lain di sekitarnya dalam bentuk perlakuan kekerasan terhadap fisik dan mental, seperti penganiayaan, penelantaran, eksploitasi, mengancam, serta hal buruk lainnya yang berpengaruh terhadap fisik dan mental anak. Penyebab paling tinggi orang tua melakukan kekerasan terhadap anak adalah untuk mendisiplinkan anak. Kebanyakan orang tua masih melakukan tindakan kekerasan dengan tujuan tersebut, padahal hukuman fisik akan menyebabkan anak mengalami permasalahan di kemudian hari. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan. Anak merupakan salah satu generasi penerus yang dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di negara ini. Sebagaimana yang diuraikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak memiliki kedudukan yang strategis dalam bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Pelaku kekerasan terhadap anak justru adalah orang yang diharapkan oleh sang anak untuk mendapatkan perlindungan. Orang yang mereka patut dipercaya seperti orang tua atau kerabat, pengasuh, dan orang di sekitar tempat tinggal anak. Sedangkan definisi kekerasan terhadap anak menurut hasil konsultasi anak tentang kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, maupun seksual. Berangkat dari definisi tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja, yang melukai, membahayakan, dan menyebabkan kerugian fisik, emosional, atau psikis dan seksual yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak-pihak lain. Kekerasan terhadap anak dapat berupa diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan lain-lain sebagaimana yang tertera di dalam pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang berikut faktor terjadinya kekerasan terhadap anak. 1. Faktor pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya adalah akibat orang tua terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Masalah relasi suami istri
orang tua yang kurang mampu mengendalikan emosi, atau orang tua kurang memahami aspek perkembangan anak. Dan juga anak mengalami cacat tubuh, atau anak yang tidak diharapkan, atau hamil di luar nikah. Yang kedua, faktor ekonomi keluarga yang serba kekurangan dan banyaknya anak yang kurang harmonis atau broken home, dan lingkungan buruk serta latar belakang orang tua yang menjadi korban kekerasan pada waktu kecil. Adapun faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu satu, keluarga atau orang tua. Keluarga merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar pendidikan anak. Kelalaian orang tua terhadap anak menyebabkan anak merasa dilantarkan. Anak-anak sebetulnya tidak hanya membutuhkan perlindungan semata, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar. Yang kedua, faktor kelahiran di luar nikah. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki menyebabkan orang tua tidak mau bertanggung jawab, sehingga untuk menutupi aibnya, mereka lebih suka menelantarkan anak dengan membuat anak tersebut. Yang ketiga, orang tua dengan masalah keuangan. Masalah keuangan dengan mudah membuat orang tua merasa bahwa anak-anak mereka membebani mereka. Hal ini menciptakan, mencatat, dan menyatakan dalam fase ini orang tua rentan untuk menyalahgunakan anak-anak mereka tersebut dan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak mereka. Yang berikut mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Satu, kekerasan fisik adalah kekerasan berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Yang kedua, kekerasan psikis adalah kekerasan yang meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kotor, dan memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Yang ketiga, kekerasan sosial, yaitu kekerasan yang mencakup eksploitasi anak dan penelantaran anak. Yang berikut mengenai dampak masalah atau akibat dari kekerasan terhadap anak, yaitu satu, tumbuh kembang anak terganggu dan tekanan mental yang berat mengakibatkan respon otak menjadi menurun dan lebih reaktif dan kurang adaptif. Yang kedua, risiko depresi dan masalah kesehatan mental anak lainnya meningkat. Dan yang ketiga, tubuh anak mengalami luka-luka. Yang berikut mengenai upaya pencegahan atau prevensi. Diseminasi kekerasan sebagai upaya pencegahan atau prevensi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak harus diusahakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai upaya prevensi atau pencegahan. Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangi, atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangi, atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Oleh sebab itu, berangkat dari definisi ini, maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu satu, mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami oleh anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya. Yang kedua, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contohnya melalui kegiatan melalui peraturan-peraturan atau undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan. Yang ketiga, mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu, perlu ada pembinaan lanjutan dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya pembinaan, bimbingan, penyuluhan yang rutin. Yang berikut mengenai upaya-upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak.
Seperti diketahui, anak-anak yang mendapatkan kekerasan dalam berbagai bentuk umumnya tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya itu. Oleh karena itu, penanggulangan semestinya berupaya membuat si anak dapat menikmati hak-hak dasarnya tersebut. Selama ini, berbagai pihak pemerintah dan lembaga swadaya, masyarakat, ataupun kelompok tertentu yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan anak telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, baik secara terpisah maupun bersama-sama. Antara lain, satu, dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Yang kedua, program maupun kegiatan yang dilakukan pemerintah dan pendampingan pembinaan terapi yang telah dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan kelompok yang mempunyai kepedulian terhadap anak. Sekian materi sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Kiranya sosialisasi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mematuhi peraturan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga tidak terjadi lagi kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap anak. Terakhir, mari kita semua bekerja sama meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar lebih ditingkatkan untuk membangun gerakan perlindungan anak sehingga tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Sekian dan terima kasih.